Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya pada minggu ini. Kita akan membahas tentang materi store prosedur dan SQL dinamis. Jadi jika pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah ada kuis, kemudian kita sudah belajar mengenai masalah materi, ada function, ada create view, dan ada metadata dan macam-macam ya. Nah, pertemuan minggu kali ini kita khusus membahas tentang store prosedur ya. Sebenarnya untuk store prosedur, cara eksekusinya sudah pernah dibahas secara singkat di materi pertemuan sebelumnya. Akan tetapi di pertemuan sebelumnya kita cuma membahas cara eksekusinya saja. Jadi kita menggunakan perintah execution atau execute atau exec seperti itu. Nah, itu cara eksekusi atau menselect dari store prosedur. Kemudian, nah di sini ada topik hari ini adalah store prosedur dan SQL dinamis. Jadi apa itu store prosedur? Jadi store prosedur ini mirip seperti kita belajar masalah function kemarin. Jika function itu merupakan kumpulan perintah SQL ya, sama-sama disimpan di dalam database. Kemudian dia digunakan untuk memanipulasi data dan segala proses administratif yang lainnya. Tapi bedanya di sini adalah jika function, di situ ada nilai kembaliannya. Kalau kemarin kalian lihat, coba dibuka-buka lagi masalah teori tentang function, di situ ada nilai kembaliannya berupa returns. Ya, misalkan jika apa manfaatnya untuk nilai kembalian. Nah, di situ kita bisa misalkan ada suatu metode ya, misalkan kalau kita belajar di Java ada metode, kemudian kita mendeklarasikan di dalam suatu kelas ada beberapa metode, dan di metode itu ada kalian deskripsikan beberapa variabel, di variabel kalian kasih nilai, dan di situ kalian kasih rumus gitu. Nah, di situ misalkan kita bisa mengkalkulasi atau kita bisa menghitung dari banyak variabel, misalkan tipe datanya integer semua, kemudian kita hitung, misalkan ada C sama dengan B plus A seperti itu, maka di situ kalau di Java kalian juga akan ada source return C seperti itu. Return C di situ digunakan untuk mengembalikan nilai dari variabel. Misalkan kalian dideklarasikan di metode sebelumnya, kalian deklarasikan itu B nilainya integer, misalkan A nilainya integer, kemudian di main metodenya kalian deklarasikan isinya dari variabel itu, misalkan B sama dengan 1 dan A sama dengan 2. Nah, di dalam metode tersendiri itu nanti kalian bisa running ya, untuk C sama dengan B plus A berarti return C berarti itu mengembalikan nilai C sama dengan 3 seperti itu. Jadi ada pengembalian nilai, nanti kalian coba cek-cek lagi untuk masalah pengembalian nilai. Tapi intinya yang di sini adalah jika store prosedur kita nggak ada return atau pengembalian nilai, kita bisa mengubah store prosedur itu menjadi seperti function ya, create function. Kita bisa memberikan pengembalian nilai, akan tapi nanti prosesnya agak sedikit lebih panjang. Nanti kita coba cek ya yang itu. Kita ke yang paling dasar dulu aja deh. Store prosedur itu apa? Ya, tadi intinya ya sama ya, digunakan untuk memanipulasi data. Di situ kita bisa melakukan proses select, insert, update ataupun delete dari suatu data di dalam database ya. Tetapi di dalam codingan program yang kita buat itu enggak secara langsung kita langsung mendeklarasikan perintah SQL-nya di situ. Kita cuma memanggil prosedurnya saja seperti itu. Jadi ini ya pengertian secara lengkapnya untuk store prosedur. Jadi adalah kumpulan statement SQL yang disimpan dalam database. Kemudian beda dengan function, di sini store prosedur itu tidak ada nilai kembalian atau tidak ada return. Tetapi kita bisa menggunakan nilai kembalian atau return itu dengan cara tertentu untuk mengembalikan hasil. Seperti itu. Terus manfaatnya sama ya.
Kemarin kita belajar view, function, stored procedure. Manfaat di sini adalah untuk layering atau lebih untuk keamanan data. Jadi misalkan kita memiliki suatu aplikasi ya, kita memiliki suatu aplikasi. Di aplikasi itu misalkan kalian ngoding entah pakai Java, entah pakai ngoding website, entah pakai PHP atau mungkin pakai yang lainnya. Nah, di situ saat kita akan melakukan select atau mungkin kita melakukan insert atau update atau delete data, ada baiknya kita di dalam source program kita tidak menginputkan source ini secara mentah-mentah. Jadi misalkan kalau kalian di Java, misalkan kalian deklarasikan ada string SQL sama dengan terus ada select gitu kan, select apa, misalkan select bintang from tabel apa, nama tabel yang sebenarnya di situ. Nah, di sini itu ada baiknya kita masking atau kita menyamarkan nama-nama tabel itu. Jadi kita menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam DBMS kita bisa menggunakan view, function, atau store procedure. Jadi kita bisa saja bikin view, di mana view-nya itu adalah misal kalau select ya, misalkan nama tabel sebenarnya adalah A. Kemudian di view itu kalian select semua data dari A, tabel A, seperti itu. Kemudian kalian create nama view itu adalah misalkan nama viewnya misalkan adalah B, seperti itu. Kemudian di source SQL atau di source program kalian yang akan kalian buat, di situ kalian select bintang from B. Maksudnya select bintang from B di sini secara nggak langsung dari di mana yang B ini adalah view, di mana di dalam view itu sebenarnya dia adalah seleksi tabel yang A, seperti itu. Jadi masking. Jadi di SQL atau di codingan kalian yang ada di aplikasi itu nama-nama tabel yang sebenarnya atau nama-nama kolom yang sebenarnya itu bisa di masking atau bisa di di layering atau biar lebih aman, seperti itu, di hidden seperti itu ya. Jadi kita pakai view untuk menghidden itu semua, atau kita bisa pakai function atau store procedure di situ. Sama seperti view juga, misalkan kalau kita nanti bikin store procedure, kita mau insert, misalkan kita mau insert ke tabel A ya, di situ kita mau insert, kita pakai execution-nya dari store procedure. Jadi nama tabelnya bisa tersamarkan, kemudian nama kolom-kolomnya juga bisa tersamarkan, seperti itu. Nanti kita coba lihat. Jadi kalau kita lihat ya di sini store procedure itu ada ini ya, ada application, di sini ada database. Nah, di sini kan statement, SQL statement. Ini kan klien ya. Klien itu ada di bagian application. Nah, di sini ada SQL statement. Nah, ini yang di sini ini ada layernya ini kan, abstraction layer yang bagian di sini kita bisa mainkan view, function atau store procedure. Konteksnya sama dengan gambar yang ini. Jadi ini aplikasi. Kemudian yang ini adalah layer abstraksi untuk select ya. Gimana caranya kita mendapatkan data dari storage atau database kita, seperti itu. Kita memainkan view, function, store procedure di sini. Ini kita udah belajar ya, create view, create function. Nah, yang belum belajar adalah store procedure yang ini, seperti itu. Kemudian keunggulan yang lainnya selain untuk masking itu dia jika ada perubahan data ya, misalkan ada perubahan pada tabel seperti itu, jadi kita nggak harus mengubah source code yang sudah ada di aplikasinya, karena ini sangat rumit. Jadi misalkan kalau kalian bikin aplikasi kan pasti misalkan kalau kalian bikin aplikasi web base misal, di situ coding untuk web base-nya aja kan kalian bisa
pakai PHP atau mungkin yang lainnya ya. Di sini di combine kan biasanya emang ya, ada JavaScript, ada macam-macam ya di combine di sini. Nah, ini yang untuk codingan untuk programnya yang ada di sini ya, ini. Atau misalkan Java atau Python atau yang lainnya. Nah, aplikasi-aplikasi itu pastinya akan men-select apa? Database kan di sini. Dia akan select database. Nah, di database itu sendiri nanti ada codingan sendiri, kita pakai codingan SQL. Kalau di semester sebelumnya kalian pakai MySQL, di semester ini kita pakai T-SQL karena kita pakai SQL Server. Source codingnya mirip-mirip, ada sedikit yang berbeda seperti itu. Jadi pastinya ada dua, untuk yang dari sisi aplikasinya sama sisi database-nya, dan itu berjalan balance, satu seimbang. Jadi kita juga bisa diharapkan kalian juga bisa coding di aplikasinya dan kalian juga bisa coding di sisi database-nya seperti itu. Terus bentar. Kemudian ya, jika kita menggunakan store prosedur itu, kita seperti yang tadi udah dijelaskan, kita misalkan ada perubahan dalam apapun itu di dalam database, entah nama kolom atau entah di situ nama tabel atau di situ ada strukturnya yang akan diubah-ubah, itu kita bisa lebih mudah untuk maintenance-nya. Jadi daripada kita menulis semua source SQL itu di dalam suatu aplikasi kalian ya, di dalam PHP kalian atau di dalam Java kalian atau bahasa pemrograman yang lain di aplikasinya itu, kita lebih mudah untuk membungkusnya. Jadi misalkan seperti yang kemarin kalian sudah belajar gimana caranya select yang sampai panjang seperti itu ya, select digabung ada banyak tabel, kemudian union digabungkan, terus kalian tambahkan perintah yang macam-macam di situ. Nah, sebenarnya select yang amat panjang itu bisa dibungkus jadi satu. Dibungkusnya ya bisa pakai view, function, sama store procedure seperti ini kan. Tapi kalau kita yang bedakan ya, kalau yang view kemarin, kalau kita udah view ya view untuk select aja. Di situ kita juga tidak bisa memberikan parameter untuk reviewnya. Terus di situ kita juga tidak bisa insert karena itu view kan, create view itu untuk select aja seperti itu. Terus function, nah function mirip dengan store prosedur, kita bisa melakukan perintah macam-macam di situ. Ada select, ada update, delete ya, ada insert, kita bisa melakukan itu dengan function dan store prosedur. Kan, tapi yang bedakan di sini adalah store prosedur itu tidak memiliki nilai kembalian atau return, dan function itu lebih kompleks. Jadi store prosedur yang punya return itu disebut function seperti itu, yang ada nilai kembaliannya itu disebut function seperti itu. Terus kalau di function otomatis kita bisa lebih kompleks melakukan perintah macam-macam seperti itu karena ada return value-nya. Nah, ini contohnya store prosedur ya. Jadi SQL ya, kalau kalian baca ya di poin yang ini, kita bisa mensederhanakan source statement SQL yang udah kita buat. Kemudian kenapa kok perlu dipersederhanakan? Biar kita saat memanggil kembali itu kita tidak lakukan select yang sepanjang itu tadi, yang panjang banget yang sudah kalian create. Jadi misalkan ada selectnya itu udah gabungan dari banyak tabel seperti itu, kalian bisa aja kan langsung di create view terus select yang itu, atau create prosedur atau create function selectnya itu. Kemudian pas waktu kalian mau menjalankan view yang dari banyak tabel itu kan kalian tinggal seleksinya simple sekali ya, select bintang dari functionnya atau execute dari prosedurnya atau select dari functionnya juga seperti itu. Kemudian di sini adalah template-nya ya untuk menggunakan store prosedur ya, create prosedur. Ya, semuanya diawali dengan create view, create function, create prosedur ya. Ini yang dua di atas ini udah bisa ya, function, view. Nah, sorry ini tulisan jelek. Create prosedur, skema, prop name. Ini maksudnya skema name itu misalkan kalau kemarin di tabel database SQL ya, di dalam
satu hierarki ya, skemakan hierarki seperti itu. Di situ ada production, ada sales. Kalau nggak salah ada 2 skema di situ. Di dalamnya production itu ada anak-anak tabelnya atau hierarki di dalamnya tabel production itu ada tabel A, B, C misalkan di hierarki di dalam tabel di hierarki di bawahnya sales ya, skema sales itu ada D, E, F misalkan seperti itu. Terus di sini juga ada parameter ya, deklarasi parameter sama seperti function, jangan lupa dikasih S. Kemudian kalian mau apa di sini, entah mau select kah, atau insert atau delete ya. Jika ingin mengubah namanya, jadi kalau kita ingin mengubah namanya prosedur, kalau membuat adalah kita create, tapi kalau mengubah nama kita pakai alter seperti itu. Jika ingin mendelete berarti kita pakai drop seperti itu, drop prosedur. Nanti kita akan coba contohkan di SQL Server ya. Saya akan coba habiskan semua materi yang ada di sini dulu, yang ada di PPT, kemudian kita nanti loncat langsung ke SQL Server. Kemudian gimana cara mengeksekusinya untuk store prosedur? Caranya adalah ini execute atau exec. Nah ini kan udah gak asing lagi di kalian, udah 2 minggu yang kemarin udah banyak menggeluti execute atau exec. Contohnya juga untuk yang di metadata ya, kemarin juga ada exec atau execute. Kemudian Anda atau kalian juga bisa dapat menambahkan parameter yang ada. Jika di waktu di create prosedurnya itu memiliki beberapa parameter, di situ bisa ditambahkan parameter-parameter yang ingin di select seperti itu. Jadi misalkan di sini ya, pas waktu dia create prosedur, yang ini dia parameter listnya, dia nambahkan parameter, ada 2 parameter, parameter 1 sama parameter 2. Nah di sini kalian bisa langsung, misalkan ya, di sini dia cuma select 1 parameter aja, parameter yang lainnya nggak di select bisa, atau nggak dieksekusi bisa, atau mau dieksekusi dua-duanya seperti itu. Jadi misalkan di sini dia mau mengeksekusi tabel ya dari product by supplier, di sini mau mengeksekusi yang supplier ID-nya 1 sama number rows-nya banyaknya yang diselect adalah 2 misalkan seperti itu. Terus parameter ya sama ya, fungsinya adalah digunakan untuk mendapatkan nilai atau mendapatkan data di situ ya. Untuk definisinya, untuk parameter otomatis kita harus kasih add gini dulu, add nama parametermu apa. Di sini misalkan di sini mau ngambil parameter nilainya berapa, nilai parameter yang dimasukkan seperti itu. Kalau kalian kemarin masih ingat dengan metadata ya, untuk semua nilai parameter yang sudah kalian create itu kalian bisa lihat di sys parameter. Sys parameter. Nah, di situ kita bisa melihat semua parameter yang sudah kita create. Nah ini, ya gimana cara selectnya sys parameter? Ya silakan dibuka lagi materi-materi yang sebelumnya dan di source contoh yang udah ada di LMS, di situ juga banyak contohnya. Terus, nah ini ya, kita ada nama parameternya. Ya di sini create prosedur, nama prosedurnya apa, parameternya apa, S, seperti itu. Ya. Contohnya habis ini ya kita coba di SQL servernya. Kemudian yang di bawah ini adalah cara eksekusinya. Habis di create parameternya apa, kemudian kita cari cara eksekusinya seperti itu. Terus ini ya untuk yang slide yang ini gimana caranya kita membuat store prosedur yang berparameter. Create prosedur, nama prosedurnya apa, kurung buka, nama parameternya apa, tipe datanya apa, nama parameternya apa, tipe datanya apa, seperti itu. Jangan lupa dialiaskan, kemudian di sini adalah source-nya.
source yang mau kalian seleksi apa. Kalau view ya berarti create view, nama view-nya as source-nya ini. Ya, create function, nama function-nya as source-nya yang ini. Nah, terus kalian perhatikan nih, di sini ada 6 rows sama kategori ID. Di sini dia pakai 2 parameter. Parameternya ID sama number. Number rows itu maksudnya dia pengen select, saya cuma pengen men-select 2 baris saja, 3 baris, 4 baris dan seterusnya. Dia pakai parameter 6 rows yang ini. Kemudian kategori ID ya, saya ingin select data yang ID kategorinya khusus seperti ini. Nah, itu bisa. Oke. Terus yang ini adalah store prosedur dengan menggunakan nilai balik atau return. Jadi kalau di function ya ada return-nya, kalau di sini karena dia nggak ada return atau perintah return, dia menggunakan output, ditambahkan output pada saat pendeklarasian dan pemanggilan. Seperti itu. Create prosedur, nama prosedurnya apa, parameternya apa. Nah, yang ini berarti dia mempunyai nilai kembalian yang ada outputnya. Nah, untuk materi selanjutnya ini adalah SQL Dynamics yang ada pada store prosedur. Ini nanti akan di-upload di video yang berbeda, jadi biar nggak terlalu kebanyakan di video yang ini. Kita langsung ke contoh gimana cara create store prosedur di SQL Server. Untuk source code latihan create store prosedur sudah saya upload di LMS kalian ya. Kalian bisa langsung run seperti itu. Jadi untuk contoh yang habis ini kita juga tadi saya sudah buat SQL-nya. Terus kita tinggal run aja, kita coba kalian. Saya juga akan langsung menerangkan. Ya, di situ maksudnya source-nya apa ya. Jadi nggak ngetik dari awal. Udah di situ kalian bisa coba pahami. Oke lah, ini teman-teman gimana caranya kita buat store prosedur. Ini latihannya ya, kita coba jalankan atau kalian download file yang ada di LMS pertemuan 14 latihan SP, latihan store prosedur yang ini. Nah, ini adalah contoh cara membuat prosedur ya, membuat store prosedur. Di sini adalah nama store prosedurnya adalah STP supplier. Jadi misalkan kalau kalian itu pakai function kan create function. Kalau prosedur berarti create prosedur, atau kalau view berarti create view. Seperti itu. Kemudian ada namanya di sini. Nama prosedurnya apa? Nama prosedur ya. Nama prosedur. Nah, di mana nama prosedur yang ini? Itu adalah yang ini ya. Kemudian jangan lupa dikasih alias. Namanya terserah kalian, kemudian alias. Nah, bisa langsung S select bintang from seperti itu, atau kalian tambahkan juga begin sama N. Begin sama N. Berarti di sini adalah code-nya. Code select Anda. Select Anda atau code insert-nya atau code delete-nya. Seperti itu ya. Gampang kok. Terus udah. Jangan lupa dikasih go untuk memisahkan antara perintah yang ini dan perintah yang di bawahnya seperti itu, atau nggak usah sebenarnya juga bisa dijalankan sih. Gini aja sudah bisa dijalankan. Ya, asal di sininya nanti isinya bener ya. Nah, contohnya adalah seperti itu ya, untuk membuat store prosedur. Di sini saya akan membuat store prosedur STP supplier, store prosedur supplier seperti itu. Cara lihatnya yang sudah dibuat itu di mana? Jadi kita kan tadi pakai TSQL 20 ya, di sini TSQL 20. Terus store prosedur ada di tab programmability ya. Terus ada di store prosedur. Kalau kemarin kalian ada yang ini ya, sistem store prosedur kan ini semua ya yang ada di situ. Tapi kalau
sekarang kalau kemarin kan kalian select apa yang sudah jadi di sini sistem store prosedurnya. Sekarang kalian membuat store prosedur itu, karena kebetulan di sini sudah ada store prosedur untuk yang sudah pernah dibuat ya, contohnya STP, delete kategori, dan seterusnya. Di situ ada store prosedur yang sudah pernah dibuat. Kita coba drop dulu lah yang delete kategori itu tadi yang sudah kita buat. Gimana cara delete-nya ya? Kita bisa pakai perintah ini, drop prosedur. Yang mau di delete apa? Yang ini contohnya di sini yang ada kan berarti STP delete kategori yang ini. Ya udah, ini dijalankan dulu. Yang ini dijalankan. Nah, udah ada, udah di delete, jangan lupa di refresh. Udah hilang, ya kan? Oke, itu cara membuatnya dan cara mendelete store prosedur sudah ya. Nah, create prosedur, terus gimana cara update prosedurnya? Update prosedur itu update isinya yang ada di sini. Misalkan kalau kamu mau ubah-ubah, yang pertama yang di sini contohnya saya bikin create prosedur supplier. Yang pertama itu adalah saya select bintang dari tabel production product. Terus saya mau jalankan berarti saya pakai execute atau asset gitu aja. Yang ini adalah nama prosedurnya, STP supplier. Nah, kalau kalian lihat kan ya, ini saya bintang seperti ini, ada 77 row ya. Terus misalkan saya ingin mengubah yang ada di selectnya ini. Misalkan saya ingin mengubah itu semua. Misalkan saya kasih keterangan di mana kategori ID-nya itu adalah kategori ID tertentu. Terus saya tambahkan biar hasilnya lebih rapi, saya order by, seperti itu. Kita bisa pakai perintah, bukan create lagi tapi alter prosedur. Di situ alter prosedur, nama prosedurnya apa yang mau dialter, kemudian perintah barunya apa. Oke, tinggal alter aja ya. Terus karena saya mau menseleksi tabel produk di mana kategori ID-nya 1, kita order by product ID ya. Kalau nggak ada keterangan ascending, descending, otomatis ascending. Dari kecil dulu ke besar. Terus kita execute. Ya, product ID udah ada. Datanya tinggal 19, yang tadi 77, dan sekarang ada kategori ID-nya yang diselect cuma 1. Itu cara alternya. Alter beres. Gimana cara delete-nya? Ya udah, pakai drop prosedur. Beres. Nah, ini yang menarik adalah yang membedakannya. Jadi kalau kemarin kita belajar view kan kita nggak bisa insert, tapi di sini kita bisa insert. Di store prosedur kita bisa insert. Contohnya, saya ingin membuat source store prosedur untuk insert. Saya namakan STP insert kategori. Karena insert, otomatis di situ yang mau di-insert adalah kolom-kolomnya. Ya enggak? Kalau insert, otomatis kolomnya yang harus didefinisikan adalah secara lengkap. Di sini saya ingin menginsert data di tabel production kategoris. Kalau kalian lihat di sini ada production kategoris, itu kolomnya ada 3. Berarti 3 kolom ini nantinya akan dijadikan parameter. Nama parameternya terserah Anda. Kalau di sini ya kolom ini saya kasih add ID gitu kan. Nama parameter ya seperti yang udah dijajarkan sebelumnya, kita awali dengan add. Diawali dengan ini. Namanya terserah Anda. Karena ID ya biar mudah dikenal ya, berarti add ID, add name, add deskripsi. Seperti itu. Terus source insert-nya. Di sini kita tambahkan set no count on. Ya. Sebenarnya nggak usah set no count on, itu bisa. Tetapi di beberapa forum menyebutkan ada baiknya kita tambahkan set no count on ini untuk menghindari data itu ke insert secara double, seperti itu, insert 2 kali, seperti itu. Jadi ditambahkan set no count on. Terus masukkan source insert Anda.
source insert ya. Saya mau insert di tabel production categories ya, berarti source-nya adalah insert into production categories. Nama kolomnya apa aja, di situ ada kolomnya ada 3 ya, kategori ID, name sama description, ya udah di set 3. Values-nya kalian lemparkan ke parameter yang udah kalian bikin tadi. Kita bikin 3 parameter kan tadi yang disesuaikan dengan jumlah kolom yang ada di dalam tabel ini. Ya udah dilemparkan. Values-nya berarti yang ini kategori ID isinya ya ini, yang parameter nama isinya untuk kategori name, deskripsi untuk deskripsi, seperti itu. Jangan lupa saat mendeklarasikan parameter seperti yang di teori tadi ya, dikasih tipe data. Ya, dikasih tipe data, nama parameternya apa, tipe datanya apa. Kalau integer ya udah integer gini, nggak usah dikasih lebarnya, range-nya, nggak ada range-nya. Integer ya integer gini aja. Kemudian contohnya di sini varchar 50, kita sesuaikan aja. Di sini ada kategoris ya, kategoris, tipe datanya adalah varchar ya, varchar atau ya udah varchar, terus deskripsi juga varchar, seperti itu. Terus sudah, jangan lupa di sini dikasih bikin sama n, terus source-nya kalian apa ya di dalam bikin sama n, kasih go. Kita coba ya, run create procedure stp insert categories. Nah, yang ini kita refresh. Terus, nah ini ya insert kategoris. Cara eksekusinya gimana? Karena kita punya parameter di situ ya. Tadi parameternya ada berapa? Ada 3. Berarti cara eksekusinya bukan stp insert kategoris titik koma atau go langsung seperti itu, nggak bisa. Bukan langsung seperti ini. Itu nggak bisa. Nggak mau dia. Karena dia punya parameter. Kalau kalian langsung execute seperti ini pasti error. Parameternya ada ini dan ini. Oke. Otomatis kalian harus execute stp namanya, terus parameternya tadi yang udah deklarasikan apa? ID, terus kategoris, sama deskripsi. Dikasih petik 1 karena tipe datanya tadi varchar kan, tapi yang integer tetap seperti ini, baru di execute. Oke, seperti ini. Terus saya mau jalankan lagi, saya mau select data dari production kategoris ya. Ya udah, kita select dulu aja dari data itu apakah sudah tertambah. Tadi kan cuma sampai ini aja ya. Terus ini yang kita isi, bayam, kangkung, wortel, sayuran 9. Ini insertnya. Nah ini loh maksud saya tadi, jika kalian menyisipkan source SQL yang ada di dalam programming kalian ya, di dalam misalkan kalian coding pakai Java atau PHP, di dalam bahasa aplikasi pemrograman kalian, sebenarnya kan emang bisa kalian langsung insert into ini gitu kan bisa. Akan tapi gitu itu lebih rawan. Jadi misalkan kalau ada seseorang yang ingin ngehack aplikasi Anda, dia pasti bakalan tahu kalau di situ nama tabelnya apa aja, kolomnya apa saja. Makanya itu perlu di hidden atau di masking. Cara hidden maskingnya bisa pakai seperti ini tadi kan ya, store procedure, bisa pakai view dan seterusnya seperti itu. Terus jika sudah ya, oh ya jangan lupa jika untuk SQL 20 ya, itu saat mau insert biasanya kalau langsung kalian run insert into apa, itu pasti nggak mau, dia ada settingan identity-nya itu off. Jangan lupa di on kan dulu. Contohnya seperti ini, set identity insert on, seperti ini. Nah setelah on, otomatis nanti baru bisa di insert seperti itu. Maksudnya ini kenapa kok ada insert on off,
Jadi kalau kalian lihat ya, kalau di MySQL itu biasanya ada kolom yang auto increment production categories. Kita coba production categories. Di sini kita bisa cek kolomnya. Nah, ada yang tipenya identity. Maksudnya kolom tipe identity ini dia membuat isi kolomnya itu otomatis. Misalkan kalau MySQL kemarin kalian bisa belajar yang auto increment ya. Jadi yang pas waktu nginsert cuma perlu nginsert nama sama description-nya aja, karena ID-nya itu adalah di auto increment. Terus nambah seperti itu. Di sini ngesetnya gimana, dia pakai identity. Tapi kalau ada identity seperti ini nanti pas waktu mau di insert ya, itu biasanya default itu setelah kita create database itu semuanya nanti di off kan, set identity off seperti itu. Terus pas waktu kita mau insert di on kan, seperti itu, di on kan lagi baru bisa di insert seperti itu. Makanya di sini dia setnya di mana ya, di set identity-nya di on kan tuh. Oke, sekarang stored prosedur untuk yang insert sudah bisa. Ini contoh yang simpel aja. Di sini ada insert, select. Sekarang delete data. Delete data ya sama ya. Create prosedurnya namanya apa? Namanya otomatis harus dibedakan dengan prosedur yang sudah dibikin sebelumnya. Karena kalau kita delete kan, source delete kan select bintang, delete from nama tabel, where-nya kan bisa jadi kita pakai yang ID-nya atau seperti apa. Where-nya itu kan kita pakai sesuatu yang unik di dalam tabel itu, primary key-nya. Jadi di sini di dalam tabel itu primary key-nya adalah ID, kategori ID. Jadi parameternya saya cuma pakai satu. Nggak seperti yang tadi, karena di situ ada kolomnya 3, kita kasih parameter 3 karena kita memang ingin mendapatkan mengambil nilai dari semua data itu tadi. 3 parameter, 3 nilai, 3 data. Tapi di sini kita mau delete. Kalau mau delete yang perlu kita ketahui cuma saya mau delete di mana ID-nya berapa, seperti itu. Di mana ID itu merupakan primary key yang ada di dalam tabel ini. Jadi ya parameternya satu, cukup ID saja. Jadi create prosedur, nama prosedur delete-nya apa, terus deklarasikan parameter Anda, as, begin, terus baru source delete-nya apa, delete from tabelnya apa, where, kolomnya apa, di mana nama kolom itu sama dengan parameter yang sudah kalian deklarasikan sebelumnya. Seperti itu. Cara eksekusinya gimana? Karena parameternya cuma satu ya sudah. Next, namanya apa, store prosedurnya, parameternya apa. Jadi saya misalkan di sini parameter 1 itu isinya cuma ID saja, ya sudah. Saya ingin delete yang ID-nya 9. Kalau tadi kalian select kan, kalian udah insert kan, tadi 9 kan ada. Saya pengen delete ini lagi lah. Saya delete. Saya sudah bikin store prosedur. Ya udah, saya execute aja ini. Oh iya, kita belum jalankan yang ini ya. Kita create dulu kan. Create prosedur ini sudah ada, baru kita eksekusi. Successfully complete, baru select. Kita coba select ya. Kita bisa bikin satu store prosedur sendiri sih untuk select. Tadi belum dibikin ya. Nanti bikin sendiri aja. Atau bisa select langsung aja untuk ngetes aja kan. Nah, sudah hilang. Gitu. Oke. Oke, itu aja untuk yang store prosedur. Video selanjutnya silakan, di sini akan saya upload. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.